Pemirsa Anda yang mau melangsungkan pesta pernikahan harus siap bingung. Lagu yang diputar di pesta kawinan akan kena royalti. Kalau tak mau bayar, Anda akan kembali dibuat bingung karena bisa kena pidana. Sudah lumrah pesta kawinan ada musiknya, tapi keluarga penyelenggara pesta pernikahan harus siapkan kocek lebih karena harus bayar royalti lagu yang diputar saat acara nikah. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang mewadahi sejumlah royalti musisi Indonesia menyebut ada royalti yang harus dibayar meskipun pesta nikah berlangsung tertutup atau hanya acara keluarga terbatas. Nilainya 2% dari seluruh total biaya nikah. Yang membayar bukan pengisi acara atau penyanyi atau biduan, tetapi keluarga mempelai alias penyelenggara. Meski pesta nikahan bukan acara komersil, tapi pihak WAMI menganggap penyelenggara biasanya menyewa alat musik, sound system, lampu penyerang, termasuk membayar biduan. Oleh karenanya, saat lagu dinyanyikan, penciptanya juga wajib mendapat uang. Kebijakan WAMI menuai protes banyak pihak karena dianggap merepotkan keluarga mempelai atau event organizer. Lalu, bagaimana memantau pesta pernikahan di Indonesia harus bayar royalti musik? Ini dia tantangannya, karena pesta pernikahan tidak melulu dipublikasikan. Sejauh ini, WAMI hanya mengandalkan laporan masyarakat. Yang pasti, menolak bayar royalti bisa panjang urusannya. Seperti pengelola restoran di Bali yang dipidana cuma karena kisruh royalti. Meski akhirnya kedua pihak berdamai dengan mahar 2,2 miliar rupiah. Musisi Ari Lasso yang dikenal dengan lagu Hampa mengunggah protesnya kepada Wahana Musik Indonesia di media sosial. Dalam unggahannya, Ari Lasso merasa royalti lagu yang adalah haknya dipangkas bahkan ditransfer ke orang lain. Ari Lasso merasa bahwa apa yang menjadi haknya tidak ia terima. Karena oleh Wahana Musik Indonesia atau WAMI, uangnya ditransfer ke orang lain dan bukan dirinya. Ari Lasso protes karena angka yang diberikan pun tak seperti perhitungannya yang seharusnya puluhan juta namun hanya 700 ribuan saja. Dalam unggahan kedua, Ari Lasso mengunggah komunikasinya dengan pihak Wahana Musik Indonesia yang menghubungi untuk klarifikasi. Namun Ari Lasso merasa WAMI harus menjelaskan pada seluruh musisi dan publik untuk detail pembagian hasilnya. Bahkan saking kesalnya, dalam keterangannya Ari Lasso membebaskan pemain band, penyanyi wedding, event, dan kafe dari kewajiban membayar royalti lagu-lagu hitsnya. Musisi sekaligus anggota DPR RI dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menyatakan lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan bersama Ello maupun Firza bisa diputar gratis tanpa membayar royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Kebijakan ini berlaku khususnya untuk pihak-pihak seperti pemerintah Kota Surabaya atau pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau Pemkot Surabaya atau Pemprov Jawa Timur ingin juga mendapatkan lisensi gratis untuk menyetel, mengeplay lagu-lagu Dewa 19 featuring featuring Firza dan Ello, saya tentunya akan senang sekali. Jadi apa yang ditanyakan? Gratis ya? Gratis, di Instagram saya sudah saya berikan gratis. Jadi nggak perlu bayar ke LMK, gratis kalau ngeplay lagu-lagu Dewa 19 featuring Ello dan Firza. Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar gerakan Pangan Murah Polri. Bazar beras murah ini digelar hingga 16 Agustus mendatang. Sejak pagi, warga mendatangi lapangan presisi Polda Metro Jaya berburu beras murah. Stok beras yang akan dijual selama bazar ini berlangsung sebanyak 40 ton. Warga dapat membeli beras medium bulog ini seharga Rp55.000 dalam kemasan 5 kg. Setiap pembeli dibatasi maksimal 2 kemasan dengan berat masing-masing 5 kg. Polda Metro Jaya, Bapak Ibu, daripada harga di luar sana. Beras murah hanya... Masyarakat mendapat bermacam kado di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Layanan publik bertabur diskon, mulai dari potongan tarif listrik hingga diskon tarif angkutan umum.
Anda yang ingin bepergian dengan kereta api di hari libur dan cuti bersama 17 Agustus mendatang, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulai hari ini, PT KAI Daup 1 Jakarta membuka promo Merdeka. Tiket keberangkatan tanggal 17 Agustus cukup bayar 80% dari harga tiket. Promo berlaku untuk kereta komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi KAI. Diskon tarif juga diberikan untuk seluruh layanan transportasi di Jakarta. Calon penumpang cukup membayar Rp80 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta rute Velodrome Pegangsaan 2, serta KRL Komuter Lain Jabodetabek. Tarif spesial itu berlaku 17 Agustus 2025 sehari penuh mulai pukul 00 hingga 23:59. Tak hanya angkutan umum, kado diskon kemerdekaan juga diberikan untuk tarif tambah daya listrik PLN, yaitu sebesar 50% dari tarif normal. Diskon 50% tambah daya listrik ini berlaku mulai 10 sampai 23 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, kekesalan warga Pati sudah tidak terbendung lagi. Sebelumnya, Bupati Pati Jawa Tengah disoraki warga saat mengikuti kirap hari jadi Kabupaten Pati yang ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Sorakan sebagai bentuk kekecewaan warga atas kenaikan 250% PBB serta Bupati yang dianggap arogan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Bupati Pati terus mendapat reaksi negatif lantaran kebijakannya dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%. Tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Ya, ini masyarakat itu pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan? Tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya, terkait kenaikan PBB itu. Mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menyebut kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% diambil lantaran sudah selama 14 tahun tidak pernah ada kenaikan tarif PBB. Bupati juga mengatakan kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati dan mendukung beragam program pembangunan. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Protes pajak naik hingga 400%. Seorang warga sengaja membayarnya dengan uang koin di Jombang, Jawa Timur. Sementara pihak Bapenda berkelit jika kenaikan berdasarkan hasil analisa dari pihak ketiga. Saya ada pajak beratan pun yang Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fatta dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatta sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mundur, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei
oleh appraisal. Tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus banyak mendapat respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradari Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan, postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Kementerian Ekonomi Kreatif membantah memberikan bantuan finansial kepada tim produksi film animasi tersebut. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Tidak hanya itu, beredar isu pemerintah ikut mendanai film ini. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Dalam klarifikasinya melalui media sosial, Irene mengakui pernah menerima audiensi tim produksi film animasi Merah Putih One for All pada Juli 2025. Namun ia membantah Kemenkraf membiayai film ini. Senada dengan Irene, produser film ini juga menegaskan tidak menerima bantuan biaya hingga promosi dari pemerintah. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Produksi film ini menghabiskan dana sekitar 5 miliar rupiah. Pembuatannya pun terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan saja.